Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi di channel Langkon FA ya, dengan saya Fajrudin Batiar. Dan pada video kali ini saya ingin mereview sebuah project yang saya kerjakan di Pilar Data Essentia. Ini adalah Pilar Data Essentia itu adalah sebuah perusahaan yang berfokus untuk membangun sebuah sistem rumah sakit ya, atau SIM-RS. Nah, ini adalah salah satu produknya, yaitu rekam medis elektronik di sini. Nah, saya jelaskan sedikit. Di sini ada dua versi. Itu sebelah kiri ini versi desktop, kemudian yang sebelah kanan ini itu adalah versi mobile ya. Kemudian ini adalah servernya. Lalu di sini ada QR ya, ini untuk melakukan login dari ponsel. Jadi dari ponsel itu ditautkan ke desktopnya seperti WhatsApp ya. Dan ada opsi juga di sini login tanpa autentikasi atau menggunakan user password. Nah, lalu untuk Android-nya di sini itu ada dua opsi juga untuk melakukan login ya. Input PIN atau menggunakan biometrik. Input PIN ini dibuat atau diisi ketika kita registrasi user dari rekam medis elektroniknya. Kemudian biometrik ini itu tergantung dari device yang kita pakai ya. Jadi support security-nya itu apa? Contoh itu ada fingerprint, kemudian face recognition, atau kepepetnya memang si tablet atau ponsel itu hanya support PIN, yaitu yang dipakai. Dan itu harus aktif ya. Kalau tidak diaktifkan, ini tidak bisa login melalui biometrik. Kemudian di sini ada tombol config server ya. Nah, jadi kita bisa memilih ingin terkoneksi dengan server yang mana. Nah, ini sistem ini itu sama ya, semua rumah sakit atau semua mitra rumah sakit dari Pilar Data Essentia menggunakan sistem yang sama, makanya dibuatlah seperti ini. Jadi kita sesuaikan ingin terkoneksi dengan server rumah sakit yang mana. Ini dikarenakan misalkan ada beberapa case yang misalkan dokter itu praktek di dua rumah sakit yang berbeda. Jadi si dokter cukup menggunakan satu device saja untuk melakukan koneksi ke server rumah sakit yang dituju. Seperti itu. Nah, kemudian oke, kita lanjut untuk login ya. Ini sesuai yang saya jelaskan tadi, tablet saya kebetulan hanya support PIN ya, jadi saya menggunakan PIN device. Kemudian untuk smartphone ini dia support finger. Ini sebenarnya nggak gelap ya, ada tampilannya. Mungkin karena dari sisi security Android-nya, jadi dibuat gelap ketika mirroring. Ini menggunakan finger. Kemudian untuk desktop saya contohkan untuk menggunakan user password ya. Nah, di ponsel untuk mentautkan ponsel ke desktop, jadi di sini ada 3 titik ya. Diklik saja, kemudian tautkan perangkat. Nanti dia akan muncul kamera yang akan untuk men-scan QR yang ada di desktop. Oke, ini tampilan dari desktop dan Android-nya ya. Di sini seperti apa namanya? Seperti WhatsApp ya kurang lebihnya. Jadi di sisi kiri ini adalah daftar pasien, kemudian yang di sini itu adalah chatnya. Nah, kemudian untuk yang Android tampilannya seperti ini. Jika diklik dia akan pindah ke ke page chat. Nah, kemudian di sini ada tersedia dan pulang ya. Nah,
untuk tersedia ini pasien yang sedang dirawat ya, atau sedang kunjungan ke rumah sakit. Jadi kita bisa klik saja atau menggunakan pencarian di sini. Misalkan ini pasien 205. Ini tinggal di subscribe, kemudian dia akan pindah ke chat ya. Kemudian untuk pulang ini itu adalah daftar pasien yang sudah pulang ya. Di sini kita tidak bisa melakukan chat ataupun input apapun ya. Jadi ini di disable, hanya kita bisa melihat saja untuk chatnya ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini real time ya, teman-teman. Di sini halo dunia misalkan. Nah, dia otomatis masuk di sini. Misalkan halo juga. Ini bisa di reply juga. Hello world. Seperti itu. Nah, kemudian untuk fitur-fiturnya ya di chat ini itu kita bisa mencari chat berdasarkan keywordnya, misalkan dunia. Nah, dia bisa di highlight ya, atau diisi misalkan. Nah, ini kita bisa cari yang diisi itu akan di highlight, atau bisa memfilter berdasarkan tipe chatnya ya. Di sini ada tipe formulir atau dokumen ataupun gambar ya. Misalkan saya mau filter formulir saja yang tampil. Di sini hanya formulir saja yang tampil ya. Nah, kalau dokumen tidak ada, gambar juga tidak ada. Misalkan saya mau kirim gambar nih. Ini Nah, ini ketika kita filter gambar, dia akan hanya gambar saja yang muncul ya. Kemudian untuk fitur-fitur selanjutnya di sini, nah ini ada kirim gambar ya yang barusan, kemudian kita bisa mengirim dokumen, lalu bisa menginputkan formulir, kemudian bisa order farmasi, laboratorium, radiologi, non-operatif maupun operatif. Dan di sini juga tersedia iCare JKN ya teman-teman. Nah, misalkan saya mau ngisi formulir nih. Contoh, saya mau isi formulir yang pendek, contoh lah swab ya. Di sini, nah ini, oke. Nah ini tadi kan sudah otomatis terisi ya. Jadi dia otomatis terisi berdasarkan isian terakhir ya yang ada di sini. Nah, ini contohnya, ini adalah CPPT, ini ya, sama ya. Kemudian kita bisa melihatnya di sini. Nah, ini kita muat ulang. Nah, ini kiriman yang barusan, ini tanggal 25 ya, jam 5.26. Nah, ini adalah hasil generate dokumennya atau formulirnya. Di ponsel itu seperti ini gambarnya. Nah, oke. Selanjutnya kita bisa melakukan order misalkan farmasi ya. Nah, ini di order farmasi ditambahkan obatnya, racikan, non racikan, kemudian
Tuh, misalkan, nah seperti itu, atau bisa juga order laboratorium di sini. Misalkan ini, nah dia akan terisi di sini. Atau order radiologi ya, sama, atau order tindakan maupun melihat iCare JKN. Lalu apa lagi ya? Hmm, 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 hmm. Apa lagi? Mungkin seperti itu aja ya untuk review apa namanya eh, sistem rumah sakit, sorry, sistem rekam medis elektroniknya. Eh, Mungkin dari saya cukup untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.